Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya, pekerjaannya, studinya juga, rezekinya juga. Nah, untuk episode kali ini teman-teman, gua kedatangan seorang teman nih. Jadi arek Malang nih ceritanya. Arek Malang, orang Malang maksudnya. Terus dia adalah salah satu yang memprakarsai stand up Indo di Tokyo. Langsung aja di sini ada Mas Lucky. Halo. Halo. Ya arek Malang di sini. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah baik aja. Baru aja vaksin minggu kemarin. Yang kedua. Sintonya juga lancar? Lancar. Masih rutin 2 minggu sekali kita ngadain open mic. Oke. Nah, seperti biasanya yang datang di Night in Tokyo selalu bakal ditanyain di awal itu di Indonesia tuh asalnya dari mana gitu. Asalnya dari mana? Mungkin kalau udah lulus kuliahnya dari mana? Terus lanjut kayak datang ke Jepang tuh kapan dan kenapa gitu. Oke. Jadi selama puluhan tahun saya tinggal di Kota Malang. Sebenarnya Kota Batu sih. Mungkin karena nggak terkenal kan Kota Batu. Jadi saya selalu nyebutnya Malang, iya. Saya udah lepas dari Malang udah lama. Jadi dari kecil itu dari bayi. Sebenarnya lahirnya nggak di situ sih. Lahirnya dari kota Situbondo, sama-sama Jawa Timur ya. Cuman dari umur 1 tahun pindah ke Batu, dah sampai SD, SMP itu di Batu, SMA-nya itu SMK. SMK ngambil jurusan rekayasa perangkat lunak. Itu IT gitu di Malang waktu itu. Jadi PP Batu Malang. Bahkan kuliahnya pun juga di Malang, di Universitas Brawijaya. Oh, Brawijaya. Alhamdulillah keterimanya juga satu jurusan dari SMK yaitu informatika. Ya jadi sama-sama software engineer gitu. Dan ya itu jadi selama 23 tahun lah itu gak pernah keluar lah dari yang namanya Kota Batu, Kota Malang, ya cuman di situ-situ aja. Habis itu waktu semester 7 ini langsung cerita ke Jepang. Iya, langsung aja. Oke. Langsung aja. Jadi waktu itu waktu semester 7 aku udah ngurus skripsi. Udah sampai kelar, udah mau sidang. Cuma waktu itu ketika lagi di kampus ketemu teman dipanggil gitu. Lu mau kemana? Oh ini nggak mau ke toilet. Kau lagi ngapain gitu? Dia bilang dia ngurus surat karena dia baru aja datang dari Jepang. Si dia baru saja intern dari Jepang. Magang ya. Satu angkatan. Terus aku tanya, oh bisa ya ternyata ya intern ke Jepang gitu. Iya bisa, lewat organisasi ISEC kampus waktu itu. Ada organisasi namanya ISEC di UB itu ngurusin tentang kayak volunteer ke luar negeri atau intern ke luar negeri gitu. Nah aku tertarik kan akhirnya kayak aku bisa nggak sih ikutan kayak gini-gini gitu. Oh tentu aja bisa gitu, tapi syaratnya harus masih mahasiswa gitu. Waduh, padahal aku udah mau sidang waktu itu. Akhirnya ternyata status mahasiswa itu selesai sampai yang namanya yudisium. Jadi akhirnya aku cari cara ngakalinnya gitu supaya nggak lulus. Bukan nggak lulus ya, iya, menunda lulus biar tetap mahasiswa gitu. Akhirnya aku daftar nih lewat ISEC, waktu itu wawancara masalah bahasa Inggrisnya levelnya kayak gimana gitu. Ya kebetulan karena aku sering main game ya jadi bahasa Inggrisnya ya lumayan lah, bisa buat komunikasi, buat marah-marahin orang di online gitu. Ada gitu. Terus habis itu dari ISEC-nya milih perusahaan, sebenarnya nggak Jepang aja, ada pilihan dari India. Iya, terus pernah dengar sih Southeast Asia negaranya. Tentu aja aku milihnya Jepang karena ya kayaknya paling oke lah di antara pilihan negara yang lain gitu. Emang
Jepang sendiri ada ketertarikan gitu atau suka nonton anime gitu? Itunya ya ada dari Oh. kecil sih, dari TK udah nonton dari Indosiar itu sih. Indosiar CTI dulu kan kayak Naruto, Doraemon gitu. Jadi ya berawal dari situ terus suka Jepang gitu sih. Tapi nggak yang sampai fanatik gitu sih. Enggak. Iya. Hanya sekedar suka gitu. Yang suatu saat aku pasti ke Jepang liburan gitu. Ternyata malah tinggal di sini gitu. Ya tadi yang waktu ASEC itu ya udah akhirnya secara ngebut gimana caranya aku sidang sebelum berangkat ke Jepang biar nyampe Jepang itu nggak ada beban lagi, udah tinggal menikmati aja di sini gitu. Yaitu jadi waktu itu pernah ada dalam hari Sabtu Minggu, hari Kamis itu semhas, hari Jumatnya aku Jumat pagi itu daftar sidang, sorenya sidang. Jadi itu nggak pernah ada kasus kayak gitu sebelumnya di kampusku. Kayak eksepsional aja gitu. Kalau bilang aku mau berangkat ke Jepang, jadi bisa nggak sidangnya ini dipercepat? Ya tapi kamu harus minta tanda tangan dekan segala macam. Oh iya tentu aja aku nyari gitu. Biar nggak dicariin lah pokoknya di Jepang. Iya biar itulah biar aman aja gitu. Akhirnya Jumat sidang, Sabtu prepare, Minggu berangkat. Waktu itu bulan April 2018 sampai September. Nah waktu di September itu yang waktu akhir diundang nih sama bos besarnya buat makan malam di rumahnya, kayak perpisahan gitu kan, karena masa intern udah mau habis. Ditanyain, kamu belum lulus kan ya? Belum bos gitu. Habis ini mau kemana? Belum tahu nih, aku belum daftar karena sibuk internship di Jepang ini gitu. Kalau misalkan lulus kapan? Ya ini aku pulang nanti tinggal wisuda langsung lulus gitu. Mau nggak kerja di sini? Langsung ditawarin gitu sama bosnya. Iya sangat mau sekali gitu. Oh itu berarti udah di Jepang tuh? Udah di Jepang. Jadi internnya itu berapa lama tuh? Dari April sampai September itu 5 bulan ya. 5 bulan. 5 bulan itu. Oh pendek ya? Pendek, cuman 5 bulan itu. Dan itu wah bener-bener nekat sih, karena aku bukan dari keluarga yang mampu gitu. Jadi uang tiket pesawat sama uang 2 juta doang. 2 juta rupiah buat ke Jepang waktu bulan pertama itu. Terus Shinkansen sekali habis itu ya? Nggak, tapi waktu itu masih ada AirAsia. AirAsia itu cuman 1.200.000. Iya, langsung dari Bali ke Tokyo langsung. Nggak ada transitan, masih enak zaman dulu. Jadi kayak ya udahlah masih ada uang buat yang hidup gitu. Jadi bawa cuma 5 juta berangkat gitu. Tapi langsung dapat gaji full langsung dari. Iya. Jadi ya bisa hidup lah di Jepang. Iya, alhamdulillahnya itu kantorku baik lah, support dalam segala hal gitu. Mereka tahu aku nggak punya uang, akhirnya gaji bulan pertama setengahnya dikasih dulu nih buat hidup. Maibara ya. Ya apa itu aku nggak tahu. Dan itu juga salah satu ini kelebihan kantorku. Nggak pakai bahasa Jepang, tapi pakai bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris full. Nah itu masih ingat nggak pertama kali itu dari Narita atau dari Haneda? Narita. Gimana tuh rasanya? Kan udah pernah keluar negeri nggak? Belum pernah. Keluar Malang aja belum. Oh iya. Keluar Malang aja belum. Ya ini sih baru ini akhirnya ke Jepang ya. Tapi gini, karena lewat AIESEC, jadi AIESEC Indonesia ngehubungin AIESEC yang ada di Tokyo University di Kodai. Di support berarti. Bener, jadi kayak ada penanggung jawabnya, nggak dilepas langsung gitu. Jadi ketika nyampe Narita pertama kali itu ada yang jemput. Ada anak Kodai waktu itu. Akhirnya ya udah dianterin sampai ke kantor. Terus ini anak magang dari kami, total bla bla bla. Nggak tahu mereka ngobrolin apa. Gitu. Rumahnya sendiri lah, tempat tinggalnya sendiri. Tempat tinggal di provide dari kantor. Dulu ada di share house gitu, share house deket kantor. Ya jalan kaki 2 menit lah mungkin. Tapi berarti udah disiapin? Udah langsung. Semua, udah disuapin. Enak juga ya? Enak banget sih, enak banget. Beruntung sih karena ya nggak semuanya gitu. Karena ada yang harus nyari sendiri. Gimana tuh rasanya kerja di Jepang? Ya nggak nyangka sih yang pasti. Kayak bisa ternyata aku ya kerja di sini. Tapi sebagai orang Indonesia sendiri, kantornya tuh sangat mensupport gitu. Misalkan Mas Luki sendiri Muslim kan? Iya, saya Muslim. Ya itu jauh sebelum saya berangkat udah ditanyain. Karena mungkin ya mereka juga riset gitu. Terus ditanyain agama. Aku dengar di Indonesia agama mayoritas Muslim nih. Apakah kamu juga gitu? Iya saya juga. Apa yang harus di-provide nih Kak? Soalnya kayaknya harus sholat 5 waktu gitu. Aku bilang iya bisa, tapi sebenarnya nggak usah butuh ruangan besar-besar, cukup yang kecil aja aku bisa sholat di situ.
terus juga masalah puasa, terus masalah makanan juga ditanyain. Jadi pokok kita diskusi itulah sebelumnya. Akhirnya ketika aku sampai sini itu disediain ruangan kecil gitu buat Buat sholat. dikasih ruangan kecil. Terus ketika puasa itu aku 1 jam itu waktu kerjaku dipotong. Jadi Karena 1 jam tuh istirahat tapi nggak istirahat. Jadi kerjanya dipotong. Pulang aja istirahat langsung gitu kayak gitu. Oke. Terus kalau misalkan Enak, ada party di kantor itu selalu sendiri. Ini jangan dicampur ya, ini babi, ini yang beef gitu. Ini Kayak gitu sih. soft drink nih, alkohol gitu. Udah tahu semua sih. Bahkan presidennya langsung. Yang ini yang ngatur. Enak juga sih sebenarnya. Iya. Ya meskipun mungkin di beberapa kantor Jepang pun sama juga sih, pasti ada provide. Tempat gue juga di provide juga kayak gitu sih. Tapi ya beruntung kita. Nah berarti itu dari magang terus langsung ditawarin kerja di situ. Iya langsung. Itu berarti sempat pulang dulu atau enggak? Sempat pulang buat jadi. Nah itu biar jadi sebenarnya kita itu kayak sama-sama butuh gitu. Aku butuh kantor ini butuh aku. Jadi ketika bulan September aku balik ke Indonesia, itu ada aplikasi yang ingin diselesaikan belum kelar. Jadinya aku dikasih laptop, dibawain Mac nih, bawa kamu kerja dari Indonesia ya, nanti aku gaji. Jadi gaji sini tapi tinggalnya di Indonesia. Jadi ketika aku balik ke Jepang, nanti aku langsung dapat tabungan 3 bulan. Jadi bulan September, Oktober, November, Desember tanggal 1 aku balik ke sini. Nah itu uangnya langsung ini buat kau hidup. Ini gaji 3 bulan yang kemarin gitu. Jadi aku balik itu daftar wisuda sambil nunggu sambil kerja sebenarnya. Kayak gitu sih. Nah pertama datang ke Jepang kan asing kan? Iya banget. Tulisan kanji semua gitu kan? Iya. Ya ada lah kalau masih jalur kereta stasiun kan pasti ada alfabetnya, tapi apa sih selain itu kan kebanyakan pakai kanji. Benar. Ada kesusahan nggak sih? Sampai sekarang. Iya. Karena aku termasuk nggak bisa bahasa Jepang sih. Itu. Iya. Dari kantor nggak ini ya apa? Nah jadi si manajerku yang nerima aku dulu dia kan udah pindah kantor. Alhasil aku harus bisa bahasa Jepang meskipun sedikit untuk komunikasi dengan programmer lainnya gitu. Akhirnya tahun kemarin, tahun 2020, aku disekolahin sama kantor ke Nihongo Gakko itu buat belajar. Tapi cuman 1 tahun. Dan itu pun aku nggak sempet JLPT karena kita nggak butuh JLPT-nya. Lebih butuh ke yang penting aku paham. Sekarang aku paham cara makainya gitu. Jadi bisa akhirnya komunikasi. Ya cuman sekedar komunikasi sih. Itu aja. Gimana? Berarti itu kayak Nihongo Gakko biasa gitu ya? Yang biasa. Ada orang Chinese, ada. Iya, Vietnam, Kamboja, Myanmar itu, Rusia juga ada. Jadi kan aku kantor pegang kuncinya. Jadi aku bisa ke kantor jam berapapun. Jadi aku jam 7 berangkat ke kantor, jam 9 ke sekolah, jam 12 balik, habis itu lanjut kerja lagi sampai jam 4 sore. Itu. Jadi fleksibel. Selain bahasa, culture shock itu ada nggak? Atau sebenarnya atau enjoy aja sih? Kan ada orang yang kayak ya enjoy aja, jadi kayak apa sih namanya? Bukan keterbatasan ya, keterbatasan ya kayak gitu-gitu tuh, jadi santai aja itu. Beruntungnya aku tipe orang yang ini sih mudah beradaptasi ya. Jadi gimana caranya sesuatu yang baru ini nggak menghambatku buat melakukan apa yang aku senangi gitu. Jadi contohnya aku nggak bisa bahasa, bukan berarti aku nggak pernah ke sinema, nggak pernah ke tempat-tempat yang ada di Jepang gitu. Ya udah nekat aja sih. Ada Google Maps kan, Google Maps juga bahasa Inggris. Yang penting naik ini platform ini jam segini berangkat aja sih. Mungkin kalau secara culture shock sih apa ya? Lebih ke banyak kekagumnya sih. Kayak tempat itu nggak jarang banget kan di Jepang ada tong sampah tapi bisa bersih banget. Terus nggak ada coret-coretan gitu. Keretanya, transportasinya itu mungkin nomor 1 sih. Alasan susah untuk kembali ke Indonesia mungkin kalau dari aku sendiri transportasi yang mudah di Jepang khususnya Tokyo ya. Itu kayaknya yang bikin berat buat balik ke Indonesia. Nah, lanjut nih. Sekarang kan Lucky sendiri udah cukup lah dikenal kayaknya di kalangan komunitas orang Indo gitu.
Enggak yang di Jepang enggak. Ya. Ya gitulah. Terkenal. Top. Terus ada sekarang yang menjadi salah satu founder ya Ya. dari Shinto itu Stand Up Indonesia Tokyo. Tokyo. Iya. Nah, stand up-nya sendiri mulainya gimana? Apakah baru ada inisiatifnya itu waktu di Jepang atau emang dari Indonesia tuh udah tertarik atau gimana? Jadi ya sebenarnya aku udah ikut termasuk hobi lah ya, mungkin stand up comedy itu kan hobi yang disalurkan lewat mengungkapkan pendapat lewat komedi gitu. Itu aku udah ngikutin sejak tahun 2012 dulu kan, masih awal-awalnya. Mungkin sebelum itu ya Raditya Dika dengan Panji Pragiwaksono, Ernest Prakasa, Rian kayak gitu. Terus ada Suci 1. Akhirnya ketika tahun 2013 itu aku masih inget kelas 3 SMA. Itu ini ikut di komunitas di Kota Batu, ada waktu itu Stand Up Indo KWB Kota Wisata Batu waktu itu, sama Stand Up Indo Malang dari 2013 sampai 2016 mungkin. Itu komunitas Stand Up Batu ada terus tuh open mic tiap minggu. Ya karena jadi hobi gitu. Tapi waktu itu tahun 2016 itu udah mulai berkurang, bahkan berhenti kalau dari aku karena fokus kuliah. Iya. Jadi lebih fokusin ke lomba-lomba, ke yang ngoding gitulah intinya. Itu jadi waktu kembali ke sini itu kayak kangen lagi waktu kembali ke Tokyo. Jadi rindu, aduh aku punya hobi stand up comedy nih, tapi nggak tersalurkan karena stand up comedy base-nya itu dari keresahan kan. Iya. Dari sesuatu yang kita resah atau kita marah atau kita merasa heran, itu kayak ada di dalam hati, aduh ini harus diungkapkan nih, banyak banget hal-hal gak masuk akal di Jepang yang pingin dijadiin bercandaan gitu. Iya. Akhirnya ya udah, akhirnya karena memang udah benar-benar tertarik, akhirnya di grup Facebook Indonesia Community Japan ICJ itu aku pernah ngepost di situ, halo teman-teman di sini, mohon maaf apabila mengganggu, bla 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 basa-basi. Ada nggak sih komunitas stand up komedi di Jepang gitu, khususnya di Tokyo? Kalau ada saya mau gabung nih gitu. Ternyata nggak ada, tapi yang komen itu kayak, wah ide bagus nih, bikin aja mas gitu. Kalau nada kasih tahu ya, nanti kami akan datang gitu. Jadi kok positif gitu kan. Wah ini bagus nih kan. Ya udah sih, karena nggak ada. Akhirnya ada salah satu orang temen bukan temen sih ya, baru kenal dari ICJ itu yang tadi ketawa ini. Namanya Mas Daniel itu. Ini adalah salah satu orang yang udah punya pengalaman di Indonesia dan dia aktif stand up pakai bahasa Inggris di Tokyo. Jadi kalau stand up komedi pakai bahasa Inggris itu udah ada sejak lama di Tokyo ya. Tapi dia nggak berbentuk komunitas, tapi lebih ke based on event gitu. Jadi aku ada event nih, siapa yang mau silahkan datang gitu. Tapi kalau kita kan komunitas, di luar event pun kita masih ngobrol, main, belajar bareng. Jadi orang-orang yang nggak bisa diajarin. Tapi kalau yang di Inggris kan nggak ada kayak gitu. Nah itu akhirnya diajak nih sama Mas Daniel itu, datanglah kini bahasa Inggris, lihat dulu nih gimana sih kayak gini. Akhirnya kita ketemu, akhirnya kita ngobrol, ya udahlah kita bikin sendiri aja pakai bahasa Indonesia. Target pasar kita orang-orang Indonesia yang udah kesel kerja di Jepang gitu, udah tiap 1 minggu kan dengerin bahasa Jepang terus dimarahin bos segala macam. Ayolah kita ketawa bareng, ngetawain bareng gitu ya. Akhirnya bikin nih pertama kali. Tapi maaf, sebelum itu aku bikin sendiri. Kan hobi kan. Aku bikin sendiri di rumah. Di apartemen dulu. Jadi di apartemenku aku ngundang teman-teman deket, teman-teman main. 1 bulan sekali aku suruh ke rumah. Di kamarku aku bikin kamar sendiri. Ya udah pakai stand mic sendiri, pakai mic sendiri, speaker ada sendiri. soundnya sendiri. Ada sound sendiri. Ya sound sebenarnya buat PC gitu sih. Akhirnya ngundang itu selama 6 bulanan mungkin. Lama juga ya. Nah, karena aku upload YouTube, ada satu orang namanya Mas Ian, dia tertarik, aku juga mau nih kayak gini. Tapi kalau bisa jangan di rumah dong, kita nyewa aja. Nyewa ruangan yang 2.000 yen kalau nggak salah waktu itu, 2.000 yen 2 jam. Ya udah sih ke situ aja. Akhirnya itulah pertama kali Shinto itu open public gitu, nggak di rumahku lagi. Jadi Shinto dari Startup Indo Apato ke Startup Indo Tokyo gitu. Jadi ya jadi akhirnya dulu di Akihabara pertama kali.
yang kapasitas penontonnya cuma 15 orang. Itu full, bahkan kita nolak-nolak waktu itu. Akhirnya pindah semakin lama semakin besar ke Ginza, kita pernah akhirnya ke Shibuya dengan kapasitas 30 orang waktu itu full, akhirnya pindah ke Shinjuku sampai sekarang ini sih. Dan komikannya makin lama makin banyak, dari penonton yang awalnya nonton tertarik sekarang jadi komika tetap. Itu sih, jadi nggak sendiri lagi. Nah, Shinto sendiri tepatnya udah berapa lama? Bulan depan nih November, pas banget 1 tahun. Pas banget 1 tahun. Udah sebesar apa tuh? Ya, dulu kan komikanya aku doang nih 1. Yeah. Abis itu 5. Sekarang mungkin ada 10 atau 11 yang aktif. Itu dari segi performernya ya. Tapi kalau dari penontonnya sendiri ya hampir 20 orang lah, 15-20 orang itu tiap 2 minggu itu selalu datang sih. Kayak gitu sih. Ada yang bukan orang Indo nggak sih yang pernah datang ke Shinto gitu iseng gitu? Itu juga menarik sih. Ada sih orang Jepang. Itu kayak temennya salah satu komika gitu. Mungkin mereka ada yang belajar bahasa Indonesia, ada yang nggak ngerti sama sekali. Saya juga nggak ngerti kenapa dia datang gitu. Akhirnya karena dia datang ya kita ngetawain dia gitu. Sedangkan dia juga nggak tahu gitu. Iya. Ada yang ngajak pacarnya tuh orang Jepang. Akhirnya kita bully gimana caranya sampai putus. Gitulah pokoknya macam-macam, random banget sih orang-orang gitu. Nah, kalau dari lu sendiri nih, dari pertama kali Shinto itu terbentuk berarti November 2 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun. Udah sejauh mana sih Shinto berubah gitu? Dari awal pertama mungkin yang waktu di Apato tuh udah terbentuk dengan nama Shinto atau belum? Yang waktu di Apato itu belum terbentuk nama Shinto, masih indie lah, masih aku seorang ya. Karena ya tadi itu karena aku punya keresahan tapi nggak tahu mau disalurkan kemana, ya udah ke YouTube aja gitu biar teman-temanku yang ngenilai kayak gitulah. Dan Shinto itu terbentuk pertama kali setelah bertemu Mas Ian. Jadi ketika udah open public, udah 5 orang itu ke 15 penonton itu baru pertama kalinya Shinto itu. Kalau dari awal sampai sekarang ya mungkin dari jumlah penonton, terus Instagram kita followernya juga udah lumayan, udah hampir 700 orang gitu. Dan yang paling besar mungkin ya adalah peran dari Startup Indo Pusat yang di Indonesia. Karena kita udah resmi kan ngajuin ke Presiden Startup Indonesia, yaitu Bang Ajis. Tahu nggak Bang Ajis Doaibe itu? Ada nih Startup Indo Tokyo nih. Kira-kira gimana nih? Oh bagus, malah kita jadi ada open expand ke luar negeri gitu. Kalau ada komika yang mau ke Jepang nanti hubunginya gampang, tinggal hubungin komunitas gitu. Si Shinto ya gitu sih. Jadi karena kita punya resmi, jadi akses dengan komika senior itu sangat-sangat terbuka gitu. Kemarin kita dapat pelatihan gratis dari komika senior kayak Gilang Baskara, terus Uus, terus Bang Uus, terus Bang Oki Rengga, dan banyak sih. Itu sungguh hal yang tidak pernah didapatkan bahkan ketika aku berkomunitas yang ada di Kota Batu. Itu sampai sejauh itu sempat kepikiran nggak? Nggak sama sekali sih. Karena emang dari awalnya bisa dibilang iseng nggak sih? Nggak juga ya? Bisa dibilang demi kepentinganku sendiri. Bisa dibilang ya meluapkan keresahanku sendiri gitu. Nggak ada ingin bikin komunitas, nggak ada pingin bisa dengan komika senior gitu. Ya khusus aku sendiri. Ternyata ya banyak orang yang memiliki visi yang sama, misi yang sama. Ya udahlah kita jalan bareng, lebih mudah, lebih besar gitu, lebih enak. Gitu sih. Itu. Dan biaya sendiri kan sebenarnya kalau di Indonesia lagi, di Jepang itu kan misalkan tadi kayak ada nyewa ruangan kan pasti bayar. Iya, bayar. Itu apalagi ya mungkin ada biaya operasional juga kan karena udah terbentuk secara organisasi kayak gitu. Nah, biaya sendiri itu dari mana, atau orang datang pun gratis kan sebenarnya? Iya. Nah itu juga sih awalnya kan kita pakai equipment yang seadanya gitu, pakai speaker PC yang 600 yen gitu, atau pakai mic yang ya mikrofon 1000 yen kayak gitu kan. Jadi dulu kita setiap komika yang tampil
sampai sekarang sih itu kita bayar gitu. Jadi bayar segini kumpulin buat kita beli equipment yang lebih bagus. Kemudian waktu itu ada ide, ya udah kita buka open donasi aja buat penonton, mungkin siapa tahu mereka ada yang mau, ya ibaratkan kayak kita lagi nonton orang ngamen gitu, pingin ngasih uang gitu. Jadi kita ya udah open donasi aja, nggak diwajibkan gitu. Ya udah akhirnya ternyata dari excited penonton, ternyata penonton juga banyak yang ngasih gitu, dan jumlahnya itu nggak pernah kebayang sampai sebanyak itu gitu loh, hingga kita bisa pindah ke ruangan yang lebih proper gitu, lebih besar, lebih luas, kursinya lebih enak kayak gitu. Jadi wah itu benar-benar apa ya, nggak pernah kebayang kalau aku nggak berbentuk komunitas, nggak mungkin ini ada sampai segitu gitu. Akhirnya ya udah sekarang kita punya kas sendiri, kita bisa beli mic Shure juga kayak mic ini. Jadi nggak kalah sama podcast ini. Kita beli mixer, amplifier dan segala macamnya, dan kualitasnya lebih bagus sih. Gitu. Nah, kita ngomongin ke depannya nih sekarang. Mas Lucky sendiri ke depannya apakah bakal tetap di Jepang gitu selamanya misalkan, apalagi udah sangat attach itu udah sangat terikat gitu loh dengan Shinto. Iya. Apakah bakal tetap kerja di Jepang atau punya rencana lain atau studi lagi atau gimana gitu? Kalau studi kayaknya udah enggak sih ya, karena bahkan aku di dalam dunia IT udah 10 tahun kalau dihitung dari SMK. Ibarat kan udah cukup gitu, udah cukup lah, udah saatnya aku naik level. Jadi entah itu jadi CTO-nya atau apa, ya who knows gitu dalam dunia IT-nya. Tapi yang pasti aku ingin lebih ke berkarya sih. Jadi aku ketika ingin balik ke Indonesia secara permanen itu bukan sebagai software engineer, tapi sebagai ya entah itu stand up comedian atau entertainer dalam yang lain gitu. Jadi memang tujuanku memang udah ini jalanku. Memang aku pengen niatin jadi stand up comedian gitu. Jadi ketika aku niatnya adalah punya bisnis di Jepang sehingga bisa punya visa permanen. Jadi aku bisa balik Jepang Indonesia, nggak perlu mikirin visa lagi. Itu sih, itu rencana aku. Jadi mungkin 6 bulan di Jepang, 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Jepang, 6 bulan di sini, kayak gitu sih. Itu planningku yang jauh banget gitu. Jauh banget. Setidaknya sampai One Piece tamat aku pasti masih di Jepang sih. Nah, terus Shinto sendiri, apakah dari lu sendiri udah kebayang nih ke depannya visinya tuh seperti apa gitu? Apakah nanti tahun depan atau tahun depannya lagi punya acara yang lebih besar gitu? Kalau sekarang kan masih setengah nomaden gitu kan? Iya benar. Gitu. Ya, tentunya itu pasti ada sih, karena yang awalnya cuman buat diriku sendiri sekarang buat banyak orang jadinya. Jadi aku juga mikirin kayak special show juga dari komika-komikanya, pingin biar lebih level up, biar punya target mereka, biar nggak cuman open mic doang tiap 2 minggu, biar ada hasilnya, biar tahu susahnya berkarya, biar tahu nikmatnya ada yang nikmatin karya yang kita buat selama ini gitu. Jadi gimana caranya itu adalah yang ngasih wadah itu tadi, belajar, kita selalu improve, evaluasi tiap 2 minggu sekali itu, tiap minggunya kita ngadain komedi body, gimana kayak ngasih arahan gini loh harusnya, bagusnya dibawa ke sini dan segala macamnya. Dan kalau sendiri harapannya adalah bisa dijadikan tempat bahkan untuk komika senior yang ada di Indonesia. Kalau misalkan ke Jepang, itu wajib buat tampil di Shinto gitu. Jadi ibarat kalau mereka mau tour itu udah ada nih yang naungin. Nanti yang ngurusin di sini udah ada nih. Ya Shinto itu sendiri. Karena kan kita udah ngerti gimana cara nyewa ruangan, gimana kita udah punya equipment. Jadi komika senior kalau mau ke Jepang ya udah tinggal bawa badan sama materi aja. Kita yang akan promosi tiket dan segala macamnya. Jadi pinginnya bahkan turis Indonesia nanti kalau misalkan border udah dibuka, pandemi udah bener-bener kelar, ketika mereka udah capek jalan-jalan, mereka biar bisa nikmatin stand up komedi yang ada di Jepang itu. Orang Indonesia tinggal di Jepang keresahannya apa aja sih gitu. Jadi tujuannya itu juga gitu, buat narik itu sih. Karena beberapa dari anggota kita kan ada yang tour guide, travel kayak gitu. Jadi bisa ngarahin ke situ, bisa masuk gitu. Ayolah masukin. Bisa, iya. Iya sih, karena pasti apa ya namanya?
ceritanya tuh pasti beda gitu loh kalau dibandingin dengan Bener. kerasahan orang-orang di Indonesia, karena ya beda negara, beda cerita gitu kan. Bener, Dan bener. pasti orang Indonesia belum pernah nih denger ada cerita kayak gitu gitu. Bener banget, itu sih yang dicari. Jadi ada sisi autentiknya gitu. Oke. Nah, untuk karena udah di penghujung acara nih. Penghujung acara. Karena udah soro-soro kita selesai. Seperti biasa, gue pengen nanya nih. Apa sih suka dan dukanya tinggal di Jepang menurut lo sendiri nih? Wah, ini agak susah ya. Sukanya banyak sih, karena lingkungan baru, jadi kayak ada petualangan baru, kayak banyak hal yang baru yang bisa dipelajarin, bisa dinikmatin. Suka seperti kayak yang aku bilang tadi di awal, kayak transportasinya itu gila Ya, banget. the best sih. Amazonnya Amazon itu gila banget sih, besok nyampe. Terus dari sisi teknologi kayaknya kan selalu, kalau Jepang kan ketika ada teknologi baru, Jepang tuh udah pasti bisa nikmatin duluan. Dibandingkan di Indonesia gitu. Terus makanannya aku suka sih makanan sushi gitu. Mungkin kalau dukanya adalah jauh dari teman dan keluarga. Dalam artian yang biasanya dulu main bareng, udah sekarang mereka main, sedangkan kita cuma ngelihat dari Instastory. Itu kayak aku harus ikut gitu. Tapi ya udah gimana lagi kan. Dan juga mungkin jauh dari keluarga. Itu aja sih, karena aku tipe orang yang apa ya, ekstrovert, butuh orang gitu. Jadi mungkin dukanya adalah itu tadi, teman dari sisi gitu. teman. Ramadan sendiri gimana? Ramadan itu kalau juga jadi di kantor, tapi nggak apa-apa di provide gitu ya di kantor. Iya, mereka tahu malah. Jadi kalau bahkan 1 bulan sebelum Ramadan itu mereka udah kau bulan depan ini ya puasa ya. Ya wah gila sih, padahal kok bisa ya, boleh minum nggak boleh. Wah gila. Jadi mereka kayak mereka malah kayak yang bingung sendiri gitu, padahal dari kita sendiri kan udah biasa. Iya. Ya gitu. Ya tadi itu kayak dikasih waktu jatah 1 jam, boleh balik duluan kayak gitu sih. Pertama tuh tahun berapa tuh? 2018 tuh kena di summer. Kena di summer 17 jam itu. Tapi karena kerja dia nggak kerasa sih. Iya sih ya. Karena adem juga ya. Adem juga karena bukan kerja lapangan kan. Jadi kayak di dalam ruangan. Cuman ya panjang aja, karena dari jam berapa tuh? Jam 2-an. Permasalahannya adalah bukan di bukanya, tapi di sahurnya. Karena subuh di di musim summer itu jam 2:30. Nah itu kita ngatur tidurnya itu bingung gitu. Jam 9 nih jam 11 nih mau tidur nanggung, tapi nggak tidur ngantuk gitu. Jadi kayak ya udah itu sih. Tapi kalau dari siang sampai malamnya nggak ada masalah. Oke. Ya mungkin itu aja teman-teman. Itu dia cerita dari Mas Lucky. Iya. Mas Lucky sendiri punya sosmed atau promosi buat Shinto sendiri? Mungkin teman-teman yang lagi dengerin juga ada yang tinggal ya di Jepang gitu, meskipun nggak di Tokyo juga, kali ada yang mau mampir ke Shinto dan lain-lain. Banyak kok orang-orang yang bukan dari Tokyo kadang sering datang ya, meskipun masih deket ya, kayak Yokohama, Chiba, Ibaraki gitu sering datang ada. Ya mungkin kalau pertama promosi dari Shinto dulu aja kali ya, karena itu lebih penting. Jadi follow Instagramnya Stand Up Indo Tokyo di @standupindo_Tokyo. Di situ segala informasi tentang kita ada, misalkan mau nonton atau mau tampil pun itu tinggal DM itu aja, nanti adminnya akan balas, akan ngasih arahan berikutnya gitu. Dan juga akan ada acara besar pertama dari Shinto, yaitu ulang tahun Shinto, namanya Shintobi. Ini pertama kali nih disebut di media di podcast ini gitu. Shintobi ya itu Shinto Nobi, ya itulah, itu cuman permainan kata Shinto no Tanjobi atau segala macam. Ulang tahun situ, dan di situ nanti akan ada performa dari yang selama 1 tahun ini itu udah ibaratkan udah lulus rapor lah, ibaratnya udah mateng gitu. Jadi dijamin lucu. Kalau open mic kan ada yang cekwaks, kadang ada yang malah curhat gitu, secara video curhat. Nah kalau di Shinto ini nanti, Shintobi ini full itu pasti bakal lucu banget, dan ada kejutan di bagian akhir acaranya. Nah itu kapan? Itu akan
diadakan insya Allah tanggal 27 November Oh, malam hari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Ya, Itu sih. Itu yang- dari situ. Yang tertarik bisa lihat langsung ya di Instagram. Siap, nanti mungkin minggu depan kita akan up ininya, berita secara detailnya. Oke. Terus kalau dari aku sendiri sih ya inilah YouTube lah karena YouTubeku dari beberapa tahun tidak naik-naik ya. Udah berapa tahun? Sebenarnya nggak aktif juga sih. Dulu kan demi startup itu aku upload YouTube Oh, tiap minggu itu. uploadnya di YouTube. Follower subscribernya sampai sekarang masih 200. Itu pun 100 keluarga sendiri ya. Jadi kalau kalian dengerin silakan di YouTube cari aja search Lucky Nati. Nah itu di situ. Atau Instagramku @illukinati. Oke. Itu aja sih mungkin. Oke, sekian dulu teman-teman buat episode kali ini. Terima kasih Terima kasih Mas kembali Lucky Mas udah Aiman. datang. Dingin, belum dingin ya. Belum. Udah cukup dingin jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih juga teman-teman yang udah mau tetap dengerin Night in Tokyo. Seperti biasa, bagi yang belum follow Instagram Night in Tokyo bisa di follow di night.in.tokyo. Di sana biasanya gue bakal nge-share tentang hal-hal yang berkaitan dengan podcast ini. Atau teman-teman juga bisa langsung kunjungi website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto jalan-jalan juga, dan teman-teman juga bisa langsung dengerin podcast mulai dari yang pertama sampai sekarang yang paling baru di website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Oke. Sip, mantap. Sekian dulu teman-teman episode kali ini. Terima kasih udah dengerin. Terima kasih juga Mas Lucky udah datang. Sama-sama, terima kasih juga udah ngundang. Dan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Yeay.